Sama, yakni penghargaan atau toleransi dan seterusnya. Fa nabda huna wa idza dallat tabi'atul Islam hadhihi ala syai' fa yadullu ala annahu dinun yattasil al-hurriyah al-fikriyah al-aqilah. Ya. Nah, bahwa sesungguhnya ya, tradisi ya Islam itu menunjukkan bahwa dinun yattasi' lil hurriyah al-fikriyah al-aqilah. Bahwa agama Islam ya memiliki keluasan untuk memberikan ya kebebasan dalam pemikiran yang al-aqilah yang logis. Fima wara'a qa'idah al-asliyah wa usul at-tashri' ala launin wahidin min at-tafkir aw manhaj wahidin min at-tashri'. Wa qad kana bitilkal hurriyyah dinan yusayiru jami'an wa istaqafat as-sahihah wal hadaratun nafi'ah allati yattafiqu anhal aqlul bashari fi silal bashariyah wa taqaddumuha mahma irtaqal aqli wa nammat haya. Bahwa sesungguhnya dalam dalam paradigma tentang akidah yang asli itu dan usul syariah, jadi hakikat akidah dan syariah yang mana dalam satu rangka pemikiran dan metode yang satu, wa qad kana tilkal fikriyah dinian. Nah, maka sungguhnya ya, semua kebebasan itu ya mesti dalam koridor keagama yusawiru jami' anwa' thaqafat sahihah. Dan dapat ya diterima oleh semua ya perbedaan, oleh semua budaya-budaya yang benar gitu ya. Wal hadaratun nafi'ah, dan peradaban yang bermanfaat, allati yattafiqu anhal aql basyari fi sal basyariyah, yang dan peradaban yang disepakati oleh akal manusia fi sal basyariyah dalam rangka ya membangun masyarakat dan juga dapat ya meninggikan akal ya, dan menumbuhkan kehidupan gitu. Jadi bahwa akidah Islam ini cuma satu, ya, juga syariat Islam cuma satu, hanya saja semua yang satu itu kemudian bisa diterima dan bisa berinteraksi dengan anwar thaqafat sahihah, dengan semua ya, budaya-budaya yang dianggap benar ya, dan juga sekian banyak peradaban-peradaban, ya, sekian banyak peradaban begitu. Nah, yang semuanya itu ya bersepakat dengan ya, atau sesuai dengan akal manusia dan juga perbaikan ya, manusia dalam rangka meninggikan akal dan juga mendukung pertumbuhan kehidupan gitu ya. Nah, itu adalah samahatul Islam. Ya, jadi bagaimana Islam mentoleransi, ya, mengakomodasi ya budaya-budaya peradaban. Nah, kayak begitu tadi ya, bahwa semua adalah akidah yang satu, ya, ad-din al-aqidah al-islamiyah wa usul syariah, lakin binoiha yusayiru jami'u anwa' thaqafat sahihah. Nah, itu semua ya anwa' thaqafat, semua bentuk-bentuk budaya as-sahihah yang benar gitu ya. Wal hadaratun nafi'ah, dan semua macam peradaban yang sesuai dengan logika manusia dalam rangka meninggikan akal dan juga membantu pengembangan kehidupan. Nah, semua budaya-budaya seperti itu dan peradaban-peradaban seperti itu adalah ya bisa hidup gitu, bisa berhidup dan berdampingan di bawah naungan akidah Islam. Nah, itulah samatul Islam gitu ya.
Ya, artinya peradaban apapun, budaya apapun, ya selama itu sesuai dengan akal manusia, maka itu adalah ditoleransi oleh Islam. Nah, itulah samatul Islam. Nah, jadi kalau ada peradaban, ya, misalnya membolehkan perkawinan antara anak dengan anak, atau ada budaya yang menghalalkan, ya, tanpa pernikahan. Nah, ini kan adalah budaya-budaya dan peradaban-peradaban yang bertentangan dengan akal manusia. Berarti yang begini-begini ini, nah itu tidak ya, dapat hidup berdampingan dengan Islam. Nah, itu maksudnya begitu ya. Nah, tapi kalau ada budaya-budaya peradaban-peradaban yang mengedepankan pendidikan, mengedepankan penghormatan, ya, mengedepankan penghargaan terhadap tetangga, maka yang begini-begini ini, budaya apapun itu, peradaban apapun itu adalah peradaban dan budaya yang dapat ditoleransi oleh Islam. Nah, itu maksudnya ya. Samahatul Islam. Jadi kawan-kawan semua, mohon di talkhis ya, apa itu samahatul Islam. Ya. Oke. Semestani al-Islam akidatan wa syari'atan. Jadi Islam itu adalah di dalamnya ada akidah, ada syariat. Talaqqa Muhammad an Rabbil asli al-jami' lil Islam fi aqwadihi wa tashri'ihi. Jadi Rasulullah SAW menerima Islam dari Allah Subhanahu wa taala akidatan wa syariatan. Wa al-Qur'anul Karim, berupa Al-Qur'an Al-Karim, wa kan Al-Qur'an indallahi wa indal muslimin al-masrul awal fi ta'aruf ta'limil Islam asasi Islam. Bahwa sungguhnya Al-Qur'an bagi orang muslim itu adalah, ya, sumber pertama dalam rangka mengetahui ta'alimul asasi Islam adalah nilai-nilai dasar Islam. Wa min al-Qur'an al Islam lahu sya'batani asasiyatani. Dari Al-Qur'an ini kemudian Islam dikenal memiliki dua hal yang pokok. Ya. La tujad haqiqatuhu wa la yatahaqqaqu ma'nahu illa idza akhadat asy-sya'batani hadduhuma min at-tahaqquq wal wujud fil aqli insan wa qalbihi wa hayatihi wa hatani sya'batani huma al-aqidah wasyariah. Ya. Nah, jadi Al-Qur'an ini kemudian dikenal bahwa ada dua hal penting untuk memahami Islam itu. Ya. Dan Islam, nah ini la tujid haqiqatuhu. Ya. Nah, hu-nya kembali ke mana ini? Al-ha yaudila. Al-ha yaudila wala tujadu haqiqatuhu. Ilal islami. Ya, itu penting ya. Nanti kalau kawan-kawan membaca, nah itu penting itu ya. Nah. Jadi Islam tidak dapat diketahui hakikatnya dan juga tidak dapat, ya, dicerna, ya, makna-maknanya kecuali dengan mengambil dua hal itu. Diambil dan diimplementasikan, ya. Al-wal wujud fil aqli insan wa qalbihi, dan diimplementasikan dalam al-aqli insan. Nah, dalam akal manusia, ya, ya, dan juga, ya, hati dan kehidupan. Yang mana itu adalah al-aqidah wa syariah. Ya.
Wal aqidatu hiyal janibun nadhari alladhi yatlubul iman bihi awwalan wa qabla kulli syai imanan la yaqi illahi asyak wa la tu'athiru fihi asyubha wa min tabi'atiha tadafur nusus al-wadihah ala takriha wa ijma'il muslimin 'alaiha mi yaumin an ibtada'at da'wah ma hadatha bainahum min ikhtilaf ba'da dzalika fi ma waraha wa hiya awwalu ma da'a ilaihi rasul wa talaba minan nasil iman bihi fil marhalah al-ula min marhal da'wah wa hiya da'watu kulli rasulin ja'a min qibalillah kama dalla ala dzalika al-Qur'an fi hadithihi anil anbiya wal mursalin. Jadi akidah adalah merupakan konsep yang mengharuskan adanya keimanan. Ya. Nah, jadi ini adalah yatlubul iman. Nah, jadi konsep yang mengharuskan adanya keimanan bihi awalan ya. Jadi pertama adalah keimanan dan semua itu ya layak oleh syak ya, dan tidak dapat ya, ditopang oleh sebuah keraguan-raguan gitu ya. Jadi untuk mendapatkan keimanan itu maka ya, wala tu'asrufi syubha dan tidak bisa juga dipengaruhi oleh syubhat ya, keraguan-raguan gitu ya. Wa min tabi'atiha tudafir nususul wadhiha ala takriha. Ha yaudu ilaih wa min tabi'atiha akidah ya. Dan itu mesti sesuai dan dibuktikan dengan an-nususul wadhihah ala takriha. Ya, dibuktikan jadi akidah itu mesti dibuktikan dengan teks-teks yang jelas dan juga ya kesepakatan orang muslim. Sejak dimulainya dakwah, sejak diturunkannya Al-Quran atau Nabi kita Muhammad SAW, dalam segala perdebatan-perdebatannya gitu ya. Nah, jadi yang dipahami adalah sejak ya, Nabi diturunkan, maksudnya itu sejak awal dakwah, meskipun di sana banyak persoalan-persoalan gitu ya. Wa hiya awwalu ma da'a ila rasul. Maka ya sejak Rasul menyerukan Islam wa talabu minal nasil iman bihi fil mahdil ula min mahid dakwah. Ya. Sejak ya Rasul itu menyeru kepada manusia wa hiya da'watun kullu rasul ja'a min qibillah, berupa semua ya dakwah-dakwah atau bahwa wa hiya da'watu kulli rasulin ja'a min qibillah, bahwa keimanan itu dan akidah itu adalah merupakan semua seruan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala kama dalla ala dzalika Al-Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an menunjukkan hal itu ketika berbicara tentang al-anbiya wal mursalin. Jadi akidah adalah merupakan sebuah konsep yang mengharuskan adanya keimanan yang tidak dapat diganggu gugat oleh sebuah keraguan maupun syubhat, yang merupakan fondasi awal ya, sejak dimulainya dakwah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala perdebatannya tentang itu, yang mana dakwah ini, dakwah keimanan ini dan ketauhidan ini dan akidah ini adalah merupakan dakwah semua Rasul ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran ketika menyinggung tentang masalah al-anbiya wal mursalin. Jelas ya? Asy-syariah ya.
Jadi yang pertama adalah akidah. Wa syar'iyya nuzmul lati syarahallahu aw syara'ah. Ya. Usulaha liya'khudal insan biha nafsuhu fi alaqatihi bi rabbih wa alaqatihi bi akhihi muslim wa alaqatihi bi akhihi al-insani wa alaqatihi bil qaun wa alaqatihi bil haya. Ya. Ya. Nah, tadi al-aqidah jelas ya. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan, bayin anil aqidati atau bayin anil nuqtatil lati ya tukhadu minha min at-tasawwur islami fi syu'batain. Jadi syu'batain al-aqidah syariah. Nah, jadi kalau al-aqidah saya tidak jelaskan, ini aja yang dijelaskan ya. Bukan akidah yang dalam pandangan ulama-ulama yang lain gitu. Yang ini aja nih, ya. Oke. Wasyari'atu, ini syariah. Asyaratu hiya an-nudmul lati syara'a Allah. Atau syara'a usulu di sini. Au syarona usulaha maf'ulun bihi. Jadi syariat adalah aturan-aturan yang Allah syariatkannya, yang Allah mensyariatkannya, atau Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya, dasar-dasarnya begitu ya. Liya'khudal insanu biha nafsuhu. Yang dijadikan manusia dengan syariat itu sebagai aturan untuk berinteraksi dengan biwabbihi, dengan Tuhannya, aturan berinteraksi dengan sesama muslim, wa alaqati bi akhil insan, dan ya syariat yang dijadikan aturan atau pedoman untuk berinteraksi dengan sesama manusia, jadi muslim dan non muslim begitu ya. Wa alaqati bil qaul, ya, dan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, baik itu makhluk hidup maupun makhluk-makhluk yang kelihatannya tidak hidup seperti alam, ya. Wa alaqatu bil haya, dan interaksi dengan kehidupan. Itu semua adalah merupakan syariat itu ya. Lihat di sini. Lihat pelimbawan footnote. Ini adalah ma'rabbihi. Bentar. Satu. Itu udah. Nomor 2 ya. Nomor 2. Ma'rabbihi wasabiluha tabal mahabbah wa tanasul ad-dawam wal ahkam khassa bi takwin usra wal mirath. Jadi ini ma'akhir muslim ya. Ini ma'rabbihi wasabiluha ada wajibat diniyah kasalah salama wassaum. Jadi syariat merupakan nudmun, aturan-aturan liya'khuduha al-insan nafsuhu fi alaqatihim ma'a rabbih. Apa contohnya? Kas-shalah was-shaum. Ma'a akhil muslim tabal mahabbah wa tanasu' ad-dawam wal ahkam khassa bi takwil usra wal miras. Misalnya bagaimana interaksi antara sama manusia dalam membangun keluarga, atau misalnya tentang warisan. Nah, itu ya. Ma'a akhihi al-insan. Seperti apa? At-ta'awun nomor 4 ini, at-ta'awun fi taqaddum hawal ammah wasilbil am. Untuk bisa saling membantu dalam
mengembangkan kehidupan maupun keselamatan secara umum. Wasabilu huratul bahthi wan nadhr wal fil kainat istifdamul atharuha fi waqil insan. Wa alaqati bil kaun, kepada alam, nah sehingga dapat membuat riset-riset tentang al-kaun, tentang alam, yang dapat digunakan istihdam atharuha, yang dapat digunakan, ya, hasilnya dapat digunakan dalam membangun dan mengembangkan manusia. Ya. Wa alaqatuha bil hayah. Nah, jadi juga syariat itu menjadi petunjuk bagi manusia sehingga bisa berinteraksi dengan kehidupan. Bagaimana contohnya? Nah, misalnya at-tamattu biladzatil hayatil halal duna israf atau takasyuf. Ya, bahwa mesti dia senantiasa menikmati, ya, kebahagiaan hidup, ya, mesti yang dengan cara halal, duna israf. Nah, tidak dengan menghambur-hamburkan, ya, atau takasyuf, ya, maupun juga hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Nah itu ya, jadi akidatan wa syariatan. Bisa ya? Oke, baik. Boleh ada yang baca ini al-aqidah wa syariah fi ta'bir al-Quran. Bagaimana akidah dan syariat itu dalam redaksi atau dalam pengungkapan Al-Quran. Nah, jadi bagaimana akidah dan syariat itu diungkapkan oleh Al-Quran. Ada yang bisa baca? Ana Ustaz. Fadhol. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqidatu wasyari'atu fi ta'biril Qur'ani. Wa qad 'abbara al-Qur'anu 'anil aqidati bil imani wa 'ani syari'ati bil 'amali as-shalihi. Wa ja'a dzalika fi katsirin min ayatihi as-sharihati. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akidah dan syariat menurut pandangan Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an telah Halo? Nah, Coba. Langsung jelasin dulu. Bahwasanya waqad 'abbara al-Qur'anu 'anil aqidati bil imani. Bahwasanya Al-Qur'an telah mentakbirkan atau mengungkapkan tentang akidah dengan kata iman. Wa 'ani syari'ati bil 'amali as-shalih. Sedangkan Al-Qur'an memaparkan syariat di dalam Al-Quran itu dengan kata al-amal as-sholih, perbuatan baik. Wajah adzalika fi katsirin min ayati as-sharihah. Keduanya itu datang dalam pada banyak ayat yang sangat jelas. Salah satunya innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka adalah surga Firdaus. Nuzulan khalidina fiha, langgeng di dalamnya. La yabghuna 'anha hiwala. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal soleh dari
baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka akan kami hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh akan kami balas mereka, beri upah mereka dengan sebaik-baiknya upah, dengan sebaik-baiknya balasan sebagaimana yang mereka lakukan. Wal 'asri innal insana lafi khusrin, demi masa sungguh manusia itu dalam kerugian. Istamir ya Ustaz. As-Safhah at-Taliyah. As-Safhah at-Taliyah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan afwan, Nastamir. Halo, Nah, gimana? As-Safhah at-Taliyah Ustaz. Oke, bentar ya. Nah, tadi ini, nah, jadi Al-Quran, ya, jadi tentang akidah itu Al-Quran menyebutnya sebagai al-iman, ya. Nah. Adab nasyah adalah bil amrus sholih. Ini contoh-contohnya. Jadi akidah al-iman. Nah, kan dia katakan di sini innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, jadi ayat ini atau buku ini ya menyebut itu gitu ya, bahwa akidah dalam pandangan Al-Qur'an itu disebut dengan al-iman. Asy-syariah adalah al-amrus sholih. Sehingga innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal sholih. Karena lahum jannatul firdaus. Jadi untuk kemudian sampai kepada Tuhan, maka ada dua jalannya gitu ya. Ada dua jalan sekaligus yang mesti diambil oleh manusia. Yaitu adalah al-iman wa amilus sholihat. Nah, sehingga konsepnya ini adalah amalus sholihat itu adalah ya, yang pertama adalah ya. Nah, yang pertama dalam musholihat adalah ini dia di atas ini ya. Bagaimana hubungan antara Tuhannya lewat sholat tadi itu contohnya. Wa ala katubi akhir muslim. Ya, bagaimana beramal soleh ya, dengan sesamanya muslim. Wa ala katubi akhir insan, dan bagaimana beramal soleh sesama manusia.
wa alaqatu bil kaun, dan bagaimana beramal soleh dengan alam semesta. Wa alaqatu bil haya, bagaimana beramal soleh dengan merespon dengan kehidupan ini. Nah, itulah kemudian dianggap sebagai syariah. Nah, ya. Nah, jadi syariah menyangkut ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Rabbi, akhil muslim, akhil insan, ada 5 gitu ya. Nah, itu dia. Oke. Wa min huna lam yakul Islam aqidatan faqat. Wa lam takun muhimmatu tanzimul alaqah bil insan wa bi rabbi faqat. Wa innama kana aqidatun wa kana syari'atun tuwajjihul insana ila jami' nawahihi nawahil khair fil haya. Ya. Oke. Nah, mohon dilihat itu ya. Oke. Al-aqidatu aslun wasyari'atu far'un. Ini ya. Jadi akidah itu merupakan pokok ya, dan syariat itu merupakan implementasinya begitu ya. Nah, ya. Jadi akidah merupakan asli, usul, asal. Wasyari'atu far'un, dan dia merupakan cabang-cabangnya gitu. Wal aqidatu fil wad' al-islami hiya al-asl alladhi tabna alaihi syariah. Jadi dalam konsep Islam itu akidah adalah merupakan sesuatu yang pokok. Di dalam akidah kemudian itu dikembangkan Islam, dikembangkan syariat, dibangun syariat. Ya. Berarti mesti ada akidah dulu ini. Ya, karena di akidah itu kemudian dikembangkan atau ditanam syariat itu. Wasyariatu atharun tattabi'uhu al-aqidah. Jadi ya, syariah adalah merupakan hasil ya dalam pengembangan akidah. Wa min thumma fala wujud syariah fil islami illa biwujudil aqidah. Oleh karena itu dalam Islam ya, tidak ada syariat tanpa adanya akidah. Kama la isdaru syariah illa fi dzil aqidah, sebagaimana syariat tidak bisa berkembang kecuali di dalam naungan akidah. Dzalika anna syari'ata bidun aqidah ulwan laisa lahu asas. Ya. Oleh karena itu maka syariat tanpa akidah itu ibarat sesuatu yang tinggi, sesuatu bangunan tinggi tanpa adanya dasar. Fahiya la tastandu ila tilkal quwal al-ma'nawiyah. Nah, karena tidak memiliki ya dasar ya, dari sebuah kekuatan yang tinggi itu ya. Allati tuhi bihtal basyariyah wa marati kawaniha, yang dapat menaungi, memelihara ya, dalam ihtiram syariah ya, harga atau nilai tinggi tentang syariah, wa mu'atul qawaniha, dalam menjaga tentang undang-undangnya, wal amalu bi mujibiha dun haid ila ma'unati ayyi quwwatin min kharijin nafs. Karena tidak ada kekuatan-kekuatan lain yang dapat mempengaruhi ya, dari ya di luar dengan ya diri manusia itu. Nah, jadi ya al-aqidatu aslun wasyari'ah far'un. Oleh karena itu mohon kawan-kawan semua melihat ulang ini ya. Oke. Silatul aqidah bis syariah, hubungan antara akidah dan syariah. Wa idzan fal islamu yahtimu ta'anuq syariah wal aqidah. Nah, jadi Islam itu mementingkan ya atau merespon, sangat merespon ya, sangat memelihara ihtama, sangat memelihara ya, kaitan antara syariah dan akidah. Bihaitsu
la tunfaradu ihdahuma al-ukhra. Jadi tidak berdiri sendiri dari satu ke yang lain. Ala antum lakin aslan yadfa ila syariah. Ya. Bahwasanya akidah merupakan pokok yang dapat mendukung syariat, wa syariat talbiyatun la limfi'alil qalbi bil aqidah. Dan syariat adalah merupakan jawaban, ya, dari bersemayamnya akidah di dalam qalbi, di dalam kalbu. Wa qad kana hadha ta'alluq tariqun najah wal fawz. Dan hubungan-hubungan ini yang merupakan jalan untuk an-najah wal fawz bima a'adallahu li'ibadil mu'min. Nah, ini. Wa alaihi, dengan demikian maka faman amana bil aqidah, barang siapa yang beriman tentang akidah, wa alga syariah, dan menghilangkan syariat atau mengambil syariat dan mengorbankan akidah, la yakun musliman indallah, maka dia bukanlah orang muslim, ya, pada sisi Allah Subhanahu wa taala, wala salikan fi hukmil islami sabil najah, dan mereka tidak mengikuti jalan keselamatan, ya. Nah, tadi itu ya. Oke, coba ini. Coba. Ini mau lanjutkan ya. Silakan. Ada Ustaz. Nah, Fadol. Al-aqidatu. Yang mana? Yang ini kan ya, al-musawwatu bainal Islam wal Islam. Al-musawwah bainal. Nah, coba. Al-musawwah bainal banil insan binisbati lil Islam. هذا هو الإسلام ويستوي فيه من النظر إلى عقيدته وشريعته جميع بنى الإسلام بنى الإنسان تطالب به جميع الأجناس والطوائف دون نظر إلى ما بينهم من فروق شخصية كذكورة وأنوثة وبياض وسواد أو فروق اجتماعية كرؤاسة ومرؤوسية وحاكمية ومحكومية وغني وفقر ودرجات القرب من الله تتبع درجات القوة في الإيمان والاستقامة على الشريعة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Baik. Awatu baina bani insani binis Islam. Jadi persamaan semua umat manusia, ya. Nah, bahwa sesungguhnya hadal Islam wa yastawi finlah, kemudian ya, yang mempertemukan jami bani insan, mempertemukan semua, ya, umat manusia dalam akidah dan syariah. Semua jenis wa ta'if, semua jenis, ya, dan kelompok-kelompok, ya, ajnas. Ini adalah ajnas itu apa namanya?
kewarganegaraan ya, semua warga begitu ya, dan kelompok-kelompok. Duna nazar ila ma baina min al-furuq syakhsiyah, tanpa melihat perbedaan kepribadian seperti az-zukur wa unatha, laki-laki perempuan, hitam putih, atau perbedaan-perbedaan dalam sosial kemasyarakatan, bahwa ada pemimpin dan ada masyarakat biasa, ya. Hakimiyah atau mahkumiyah, ya, baik yang ya, pemerintah maupun rakyat biasa, wagani wa fikir, kaya dan fakir, wa dajaratul qarbi min Allah tattabi'u darajatil quwwati fil iman wal istiqamati ala syariah. Adapun adapun derajat kedekatan kepada Allah itu disebabkan oleh derajat kekuatan iman dan konsistensi dalam menjalankan syariat. Gitu ya. Nanti dilihat itu bagaimana konsep al-musawah bainal Islam fil Islam. Bagaimana konsep persamaan manusia menurut Islam. Nah, ini yang ditulis ya. Jangan menulis yang disampaikan oleh ini, enggak. Ini ditulis ini. Makanya dilihat ya. Ini ada ayatnya. Ya. Oke. Lalu musawatul ma'ali rajuli fi mas'ulatin diniyah. Adapun persamaan antara al-mar'atu dan rajul dalam tanggung jawab keagamaan. Wa qad tadammanu hadzal anna al-islam yara anna mas'ulatul mar'a min wijhati diniyah kama mas'ulatul rajul sawa bi sawa. Yukallifu bil aqidah wa takallufu hiya aidan bil aqidah wa yutabilu bil amali shalih wa tutalibu hiya aidan bil amali shalih. Sesungguhnya Islam melihat tanggung jawab perempuan dari sisi agama itu sama dengan tanggung jawab laki-laki tanpa ada yang berbeda. Laki-laki dibebankan untuk berakidah, demikian juga perempuan wajib untuk berakidah. Laki-laki diwajibkan untuk beramal saleh, demikian juga perempuan begitu ya. Nah, ini. Dan wa tadammanu anna mas'uliyataha fi dzalika mas'uliyatun mustaqillah an mas'ulatil rajul la yu'athiru 'alaiha wa hiya salihatun fasadu rajul wa khalal aqidatihi. Ya. Nah, jadi ya, tanggung jawab perempuan itu adalah tanggung jawab yang berdiri sendiri, bukan menjadi bagian tanggung jawab laki-laki. Dan juga tanggung jawab laki-laki tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab perempuan itu. Nah, jadi kalau perempuannya sholih, tidak mempengaruhi laki-laki, boleh jadi ya mereka dia fasadu rajul wa khala aqidatihi. Ya, jadi perempuan itu juga ya tidak bisa menjadikan ya, jadi fasadu rajul, kerusakan laki-laki itu dalam hal akidah syariah ya, itu kemudian tidak mempengaruhi yang lainnya begitu ya. Wala yanfa'uha salih rajuli wa hiya fasatul amal wa fasatul aqidah. Ya. Dan kesolehan laki-laki tidak mempengaruhi adanya ya, kerusakan perbuatan, kerusakan syariat atau amal saleh dan kefasidan perempuan begitu. Ya, ini. Falikulli min ar-rajuli wa jazaa maktasaba min khairin aw syarr. Baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan khair, mendapatkan kebaikan, pahala atau dosa seperti apa yang dia kerjakan.
sebagaimana firman Allah, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'atan nuhin wa matalut, ya, wa kam dilahirha wa kama yukarrirul Qur'an istiqlalan kullu minal mar'i wa rajuli fil mas'uliyati diniyah yukarriruhu bainal walid wa walidatin matablaga wadatal aqli wa rushd. Ya. Ya nastaghfirukum wa syawmal ladzi walidun an walidihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Ya. Nah, jadi maka oleh karena itu sesungguhnya ya ini bahwa ya jadi sebagaimana juga Al-Qur'an menegaskan adanya kemerdekaan semua perempuan dan laki-laki dalam tanggung jawabnya akidah. Sebagaimana juga Al-Quran menegaskan bagaimana tanggung jawab ya, orang tua terhadap anaknya ya, sampai dia balik, sampai dia ya, berakal dan balik. Ya. Jadi tanggung jawab agama begitu ya. Sedangkan firman-Nya ya nasu taqu rabbakum wakhshaw yawmal la yajzi walidun an walidihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Oke, baik. Saya ulang kembali ya. Nah ini mohon dicatat di bukunya ya. Mahul Islam. Nah, ya. Coba dibuat catatan-catatan gitu, ya, dipertegas apa itu Islam, Mahul Islam. Nah, Anda membaca ini mestinya ketika saya tanya ini langsung ada jawab ya. Yang kedua, al-fahmul insan fil Islam laisa dinan yaltazim. Nah, apa maknanya ini gitu ya? Mesti Anda tahu ya maknanya ini. Samahatul Islam. Nah, mohon dicatat ya apa itu konsep samahatul Islam. Al-Islam akidatan wa syariatan, itu apa maknanya itu? Ya. Lalu akidah itu apa? Apa dalilnya? Asyara itu apa? Dalilnya apa begitu ya? Nanti kalau saya tanya, ya, kaifa mahyan namuzat, mahwan namuzat, alaqatul insan, ya, bi akhiril insan. Nah, apa itu? Nah, ini dia ya. Nah, jadi syariat dalam interaksi antara manusia ya adalah lihat yang nomor 4 ini. At-ta'awun fit taqaddumil hayatil amma wasilmil am. Nah, itu ya. Ini ada syariat. Ya. Nah, bagaimana ya? Bagaimana Al-Qur'an ya, mengistilahkan tentang akidah dan syariat dalam Al-Qur'an ya. Istilah ya. Nah, bagaimana hubungan antara akidah dengan syariat? Nah, ini persamaan antara manusia dalam Islam, persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam tanggung jawab keagamaan. Saya kira itu ya.
Nah, nanti minggu depan ya, hari Rabu kita lanjutkan insyaallah. Baik, يعني هل لكم السؤال؟ تفضل. Di soal Ustaz. تفضل. Nah, hal asyariah fi hadil maddah yusawi bil muradi syariah fi ilmi tasawuf. Lama kana syariah fi ilmi tasawuf muta'alliqan bil haqiqati wat thariqah. طيب. طيب. يعني أهم شيء هنا نريد أن نتأكد يعني عقيدة وشريعة. يعني العقيدة هو هنا العقائد والإيمان. ثم الشريعة هنا هو سبيل أو الطريق في تطبيق العقيدة، وهي المعاملة بين الإنسان وربه وأخيه المسلم وأخيه الإنسان والحياة والقول. itu ya. هذا هو الأصل العقيدة والشريعة. أما التصوف هو المرحلة بعد العقيدة والشريعة، وهذا يخالف مع ما بينا هنا. لماذا هو؟ لأن الخالف مع أن التصوف هو الشريعة في معنى العام atau al-makna lugawi. Jadi maksudnya dia katakan bahwa tasawuf adalah jalan untuk sampai kepada Tuhan. Mana jalannya itu? Nah, itulah tadi jalannya itu ya. Nah, karena asy-syari'ah ya fi makna lugha bi makna edan at-thariq. Nah, itu ya. Atau sumber atau jalan gitu ya. Nah, itu berbeda gitu ya. Ya, kalau yang kita pelajari di sini adalah hal-hal pokok dalam akidah dan syariat. Nah, begitu ya. Nah, itu berbeda. Baik, yang lain? Oke, baik ya. Insyaallah hari Rabu kita ketemu kembali. Kita sudah 1 jam 10 menit ya. Memang karena via Zoom ini segala keterbatasan juga ya. Anda juga kalau kita lama-lama, Anda juga menggunakan pulsa begitu ya. Tapi penting ya, bahwa yang sudah dipelajari ini mohon dicatat ya. Jadi Anda menyiapkan buku tulis dan dicatat. Jadi pertemuan 3, 4, 5, nah nanti akan kita UTS gitu ya. Nah, atau bukan hanya pertemuan ke-6, nah boleh jadi nanti ada pertemuan kita langsung tiba-tiba akan ujian begitu ya. Makanya mohon diperjelas itu. Nah, saya sudah sampaikan bagaimana mencatat. Nah, ada tadi sub-sub judul itu dicatat. Kemudian setelah dicatat balik lagi gitu. Atau membaca alinea-alinea lalu lihat apakah alinea-alinea yang saya sudah baca ini saya bisa menjelaskan subjudul. Nah, begitu ya. Oke, demikian. Ya, mohon diulang-ulang apa yang sudah kita baca. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Demikian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.